Salam dari Raja Amer untuk pemimpin Ager. Salam. Tapi rasanya aku lebih senang jika kau menyebutku Raja India. Cuk Taikan mengatakan bahwa kau ingin membicarakan hal yang penting denganku. Ya, itu benar. Jalan untuk perdamaian sudah diputuskan berakhir. Keputusan itu tidak akan berubah lagi. Dan Syarifuddin telah mengancam akan membunuh anakku Jagannath dan sepupuku Rajsing dan Kangarsing jika aku tidak memenuhi semua permintaan. Apa yang kau inginkan? Aku menginginkan anakku. Aku tidak bicara tentang itu. Aku bertanya padamu, apa yang kau ingin supaya lebih segar? Kau lelah setelah melakukan perjalanan. Apa kau mau manisan? Aku sangat berterima kasih atas pertimbanganmu. Baik sekali Paduka sudah menawariku. Tapi terima kasih, posisi yang memenangkan perang adalah benar untuk meminta imbalan dari yang kalah. Tapi semuanya ada batasnya. Kami telah melakukan apa yang Paduka inginkan. Tapi aku ingin anakku, sepupuku, dan prajurit kembali tanpa tersakiti. Sudah jelas cukup, bukan? Selama kau menjadi Raja Amer, maka kau berhak untuk mengurus tanah dan kekayaan. Semua tergantung padamu saat kau menjadi pemilik. Tapi saat kami memenangkan Amer dalam pertempuran, semua tergantung pada kami. Benar begitu? Hanya karena kau memenangkan pertempuran itu bukan berarti kau bisa menghina kami. Baik, jika begitu. Mari kita bertempur lagi. Kami akan merampok dan merebut Amer lagi. Setelah itu aku yakin kau setuju denganku. Lelaki pemberani tidak takut akan perang. Mereka tidak takut dengan kematian. Tapi aku tidak menginginkan pertumpahan darah lagi tanpa alasan. Kau tidak mau membayar kerugiannya dan kau tidak mau menyerahkan Amer. Padahal pertempuran itu aku menangkan. Lalu apa yang kau inginkan? Katakan. Jika kita bisa menemukan jalan tengah. Sayangnya, tidak ada jalan. Ini kehormatan bagimu untuk melawan kami. Maafkan hamba yang mulia. Jika Anda izinkan, hamba ingin menyarankan sesuatu. Itu jalan keluarnya. Itu cara untuk melindungi bagian Paduka sebaik dia. Aku mendengarkan. Jika kalian berdua membentuk kerjasama politik, kita bisa melindungi bagian kita. Apa maksudmu? Maksudku, jika kau setuju menikahkan Joda dengan Yang Mulia, kemudian... Cukup! Sudah cukup, Cuk Taikan. Beraninya kau menyarankan seperti itu. Dengarkan aku dulu. Cukup! Aku tidak mau mendengar apa-apa lagi. Seperti kebiasaan bangsa Mughal, selalu melanggar batas. Pertama Syarifuddin melampaui batasnya setelah menang perang. Dan sekarang kau menghinaku dengan menyarankan seperti itu. Tidak akan pernah ada kerjasama politik antara kami dan Mughal. Raja Barmal benar. Kita tidak butuh kerjasama politik. Setelah kami memenangkan Amer, semua yang ada di Amer menjadi milik. Itu termasuk
Putri Amer ataupun Sandra. Aku bisa memesan beberapa wanita dari Amer untuk tinggal di sini. Yang mulia, jika kau izinkan aku ingin bicara dengan Raja Barmal secara pribadi. Aku rasa itu akan lebih baik jika dia bicara sementara sebagai penggantiku. Hanya seorang raja yang diizinkan berdiskusi denganku. Aku rasa dia tahu bahwa dia bukan lagi seorang raja. Kau tidak punya pilihan lain. Atau kau bisa bertarung lagi melawan Mughal, atau kau bisa menerima keadaan seperti yang mereka inginkan. Jika kau memilih pilihan yang pertama, maka mereka akan segera menghancurkan Amer. Jika kau pilih yang kedua, Amer akan dihancurkan perlahan-lahan. Aku akan menunjukkan padamu pilihan yang ketiga. Itu adalah pilihan yang parah, Cuktaika. Bagaimana bisa aku membiarkan putriku menikah dengan Mughal? Tidak. Mereka bisa menghancurkan Amer jika mereka mau. Aku tidak setuju dengan mereka. Ini akan menodai reputasiku. Aku tidak bisa melihat selain Raja Rajput di depan mataku. Hanya ketakutan melemahkan reaksi yang lain. Jika Raja India menjadi menantumu, maka tidak akan ada satupun yang akan menyentuhkan jarinya padamu. Dan semakin lama, Amer akan tumbuh kuat dan lebih makmur. Kekuatanmu akan bertambah. Dan selama Joda peduli, sekarang juga Joda hanya seorang putri dari kerajaan kecil di wilayah kerajaan besar ini. Ia bisa menjadi ratu di dinasti kerajaan Mughal. Tapi bagaimana caranya aku bisa menjawab pertanyaan keluargaku? Bagaimana aku bilang pada mereka untuk melindungi kerajaanku, aku menikahkan putriku dengan seorang Mughal? Jika Joda menjadi ratu di dinasti kerajaan Mughal, kerajaan Amer akan tercatat dalam sejarah. Ini akan menjadi kerajaan yang lebih kuat. Jika kau bisa menjadi temanku, kenyataannya aku adalah seorang Mughal. Kenapa kau tidak bisa menjadi teman yang mulia? Aku tidak peduli apa yang kau katakan, Cuktaika. Selama menjadi raja, aku seorang Rajput. Aku tidak bisa membiarkan apapun menghina kehormatan Rajput. Oh, Dewi Bauhan. Kenapa kau menempatkanku pada dilema ini? Seseorang bisa dibuktikan keberaniannya selama seumur waktu. Jika kau berpikir seperti ayah, kau tidak akan menemukan solusi untuk masalah ini. Berpikirlah seperti raja. Kau akan tahu apa yang harus kau lakukan. Aku datang ke sini untuk meminta ayah mengambil keputusan sebagai seorang raja dan bukan sebagai seorang ayah. Ayah harus mengutamakan kerajaan. Yang mulia benar, dia tidak perlu menikah dengan putri. Kita menaklukkan Amer. Bukankah yang mulia bisa meminta wanita manapun untuk tinggal di istanamu? Yang mulia, kita telah mengalahkan Barmal dalam pertempuran. Dengan menikahi putrinya, Tuan akan memberinya kekuatan. Yang mulia, hamba telah membicarakan ini dengan Barmal. Dia ingin mengatakan sesuatu pada Yang Mulia. Ini keputusan Yang Mulia dan bukan keputusan kau. Dan Tuan akan bicara terlebih dulu. Aku telah membahasnya dengan anggota dewan. Ini tidak mudah bagiku untuk memutuskan apakah akan menikahi Joda atau tidak. Tapi aku telah memutuskan bahwa aku tidak bisa
Menolak menikahi Joda. Aku siap untuk menikahi putrimu. Apa keputusanmu? Meskipun aku setuju dengan ini, tapi biar aku katakan kepadamu, aku tidak pernah membuat keputusan ini dengan takut. Aku buat keputusan ini hanya demi Amer dan juga rakyatku. Kau telah membuktikan bahwa kau raja yang baik. Sekarang aku akan buktikan bahwa aku menantu yang baik. Segera aku akan menikahi putri Raja Barmal. Aku ingin kerajaan Amer dikembalikan padanya dengan segala hormat. Baik, Yang Mulia. Aku ingin kau sampaikan pesan kepada Syarifuddin. Kau mintalah padanya untuk membawa Pangeran Amer ke sini. Baik, Yang Mulia. Karena aku ingin sekali bertemu dengan calon kakak ipar. Kau tidak perlu khawatir. Mereka tidak sebagai sandera. Mereka akan kuperlakukan sangat istimewa. Amer seperti juga anakmu dan sepupumu akan aman. Kau telah melakukan hal yang benar, Barmal. Aku harus memenuhi tugasku sebagai raja. Tapi sekarang aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapi anakku Joda. Dia akan sangat kecewa. Bagaimana aku mengatakan padanya bahwa dia harus menikah dengan Raja Jalal, orang yang sangat dibencinya. Kau telah menyelamatkan Amer, dan sebenarnya kau juga menyelamatkan Joda. Alasan kenapa menyarankanmu menikahkan Joda dengan Yang Mulia karena aku ingin kau melindungi Joda dan Amer. Tujuan Syarifuddin tidaklah terhormat. Ketika aku menemuinya, kenapa kau selalu merubah perjanjian sekarang dan nanti? Jika kau terus merubahnya, ini bisa menyulitkanmu. Tidak ada yang bisa menyakiti ipar Jalaluddin. Sekarang kau dengar Tuntaikan. Aku juga tidak bisa menyentuh harta Amer yang paling berharga. Joda. Syarifuddin punya niat buruk untuk Joda. Tapi sekarang dia tidak akan melakukannya. Itu semua karena Yang Mulia akan menikahi Joda. Dengan segala hormat Tuan, hamba ingin mengatakan sesuatu. Kau ingin tahu kenapa aku setuju untuk menikahi Joda? Banyak alasan untuk itu. Alasan pertama, jika aku memaksa Joda untuk datang dan tinggal di dalam istana, Raja Rajput juga membenciku. Kemudian semua kelompok mereka akan menganggapku musuh mereka. Jika aku menikahi Joda, lalu raja ini akan menerima. Alasan kedua, untuk menjadi raja adalah tugasku untuk melihat perkembangan dari kerajaan. Jika aku bersekutu dengan raja ini akan membuat kerajaanku berkembang. Alasan ketiga, karena raja ini sangat pemberani. Jika aku menikahi Joda, berarti kita akan punya prajurit pemberani. Berarti kita memiliki pasukan yang kuat untuk melawan musuh. Luar biasa, luar biasa. Tuan telah menyelesaikannya dengan benar. Barham kan akan bangga padamu. Dan aku yakin sekali, Tuan melakukan ini semua untuk melindungi semuanya. Tuan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Kemana dia? Kenapa belum kembali juga? Dia juga tidak mengatakan kemana perginya. Jangan khawatir, Ibu. Aku yakin Ayah pergi untuk mencari jalan keluar bagi masalah kita. Ayah pasti akan segera kembali.
Sebagai komandan pasukan, maka aku akan meminta beberapa prajurit untuk menemaniku mencari ayah. Aku akan ikut denganmu, ayah. Tapi Mansing, kau belum cukup umur untuk dapat bergabung dengan pasukan ayahmu. Bibi, ayah mengatakan padaku seseorang bisa jadi berani di umur berapa saja. Dan aku juga pemberani. Sambut Raja Amer dan pemimpin Rajput. Selamat datang, Raja Barma. Ayah, bukankah sudah kukatakan, ayah pasti akan kembali. Aku yakin semua kakak-kakakku pasti bersamanya. Aku tahu. Siapa yang kau cari? Jangan khawatir. Mereka bertiga aman di sana. Tapi di mana mereka? Kenapa mereka tidak datang bersamamu? Amer anakku sepupu dan prajurit. Mereka semua aman. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Terjadi begitu saja. Ada seorang teman dengan bijak dia memberitahuku cara untuk melindungi Amer. Aku bingung teman mana yang sedang ayah bicarakan. Hah? Apa yang ayah lakukan untuk menyelamatkan Amer? Bakwandas, aku sangat lelah. Aku ingin beristirahat sekarang. Kita akan membicarakannya nanti. Aku permisi dulu. Tapi Saudaraku dan sepupuku akan segera kembali, Bu. benarkah Joda? Mereka semua akan kembali? Iya, mereka akan kembali tanpa terluka sedikit pun. Aku kan sudah bilang, ayah akan mencari jalan keluarnya. Tapi Joda, aku dengar Mughal tidak akan memberikan apapun kecuali mereka mendapatkan keuntungan juga. Aku yakin mereka membicarakan jumlah yang besar sebagai tebusan untuk membebaskan saudaramu. Tidak ada tebusan yang sangat besar untuk kehidupan saudaraku dan juga ketentraman dan keamanan Amer. Aku bangga pada ayahku. Dia tidak membiarkan penduduk Amer jatuh. Ayah berusaha untuk menyelamatkannya. Sampai sekarang aku masih percaya padamu dan mendengarkan petunjukmu. Hari ini aku menyaksikannya. Aku mohon, berkatilah aku selalu dimanapun aku berada, Dewa. Semoga Allah melimpahkan karunia-Nya untukmu yang mulia. Waktu berubah secepat mungkin. Kerajaanmu akan berkembang di luar dari perbatasan Agra. Sekarang aku mohon padamu, jangan biarkan apapun menyakiti Amer dan penduduknya. Biarkanlah kerajaan Amer berkembang. Tolong berkatilah kami. Aku sudah lama ingin menaklukkan seluruh wilayah India. Aku tidak akan menunggu waktu untuk berubah. Aku akan menulis takdirku sendiri dan kekuatanku akan membantuku mendapatkan semua yang aku miliki hingga saat ini. Dan meskipun ada perbedaan yang besar antara apa yang terjadi sekarang ini dan apa yang akan terjadi nanti. Apa maksudmu? Maksudku sampai sekarang kau telah melakukan kerajaan seperti apa? Sebuah kerajaan selalu berambisi, tapi segera mungkin hidupmu akan berubah. Kau akan melakukan sesuatu di mana kau akan memulai dengan dinasti Mughal yang baru. Semua sejak kau sadar bahwa itu bukan kau yang melakukannya. Sebenarnya ini semua sudah ditakdirkan untuk terjadi. Kami selalu berpikir bahwa kami
yang harus memutuskan. Bagi nasib kami sendiri. Tapi sejujurnya kami lakukan apa yang sudah ditakdirkan untuk kami. Aku mohon, maafkan aku, Dewa. Aku tidak akan pernah menyaksikan keyakinanku lagi padamu. Tidak akan pernah. Dasar bodoh. Dia menggangguku saat aku sedang berdoa. Aku ingin mencambuknya 50 kali. Tidak ada alasan untuk meminta ampun padaku. Bukan aku ataupun Tuhanmu yang akan menolongmu. Aku harap Allah membantuku. Ini tertulis di Al-Quran. Bahwa Allah akan selalu membantu orang yang teraniaya sepertiku. Beraninya kau membantahku dengan membawa nama kitab suci? Aku tidak akan. Hentikan, Nyonya. Dia membuatku untuk... Tolong dengarkan aku. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Dan ini lebih penting. Yang Mulia akan segera menikahi Putri Amer itu. Bukankah sudah kukatakan padamu? Dia di sini sekarang. Tuhan telah mengirimnya. Dia malaikat. Dia penyelamat kami. Dia pasti ke sini untuk menghapus semua kekejaman yang terjadi pada kami di sini. Diam kau. Beraninya kau bicara seperti itu. Kau mau dihukum? Dia akan menghancurkanmu. Lihat saja, mau tidak mau kau harus tunduk pada ratu. Biarkan dia pergi. Bagaimana kau bisa mengampuninya? Resam, pembantu itu tidak penting bagiku. Aku ingin menghancurkan harapan pembantu Hindu itu. Apa dia benar-benar berpikir aku akan tunduk pada seorang gadis yang akan menjadi istri yang mulia? Posisiku harus lebih kuat di kerajaan ini dan kata-kataku menjadi perintah. Resam, aku butuh seseorang untuk menjadi mata-mata. Aku tidak bisa menunggu lebih lama untuk mengetahui siapa yang akan menikah dengan yang mulia. Siapa namanya? Joda. Joda. Aku akan memastikan ratu ini akan berakhir sebagai budak. Aku akan memastikan itu. Aku ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Itu sebabnya aku meminta kalian untuk berkumpul. Kalau semua ini memang sangat penting, kalau begitu, biar aku panggil Sukania, Sifani, dan Joda ke sini. Itu tidak perlu. Aku tidak mau kalau putriku Joda tahu apa yang ingin aku katakan padamu. Aku akan mengatakan pada mereka pada saat yang tepat. Aku ingin katakan semua bahwa jika kita ingin menyelamatkan Amer, anak kita dan prajurit kita dari perang melawan Mughal, kita harus membayar dengan harga yang mahal. Berapa harganya, Ayah? Untuk menjaga keselamatan Amer, aku telah memutuskan untuk melakukan kerjasama politik dengan Mughal. Kerjasama dengan Mughal? Itu tidak mungkin. Kita tidak boleh menerima segala bentuk kerjasama dengan mereka. Kerjasama ini akan terjadi dengan pernikahan. Ini tidak akan pernah terjadi di dalam sejarah. Salah satu putriku akan menikah dengan seorang budak. Aku telah memutuskan bahwa Joda
akan menikah dengan Jalaluddin Muhammad, yaitu yang mulia Raja Mughal di India. Anakmu Joda akan menghabiskan hidupnya bersama Mughal. Ini takdirnya. Tidak seorang pun bisa merubahnya. Narmal, bagaimana bisa? Ibu, aku tidak punya pilihan lain lagi. Aku tidak akan merubah keputusan itu. Aku telah membuat keputusan ini sebagai Raja Amer dan bukan ayah Joda. Aku tahu bahwa Joda tidak akan menerima semua ini. Dan itu sebabnya sampai aku tenang, tidak seorang pun akan mengatakan pada Joda tentang hal ini. Saat waktunya sudah tepat, aku akan mengatakan pada Joda yang sebenarnya. Mainawati, cepat bawa dia masuk. Kalian tunggu apa lagi? Cepat panggil tabib. Hati-hati ya, nak. Ayah pergi ke sana untuk menyerahkan kehormatan Amer dan menjual kehormatan ayah. Ayah, biar bagaimanapun aku tidak setuju dengan keputusan yang ayah buat. Pangeran Bakwan, itu benar. Yang mulia, tidak seorang pun dibenarkan menyerahkan kehormatan wanita Amer. Dan tidak juga Raja Amer. Kau memutuskan ini untuk menghindari perang dengan Mughal, kan? Tapi sekarang kau harus melawan kami. Meskipun bangsamu tidak mendukung keputusan ini. Aku yakin semuanya akan melawanmu, Yang Mulia. Jika kau melanjutkan kerjasama ini, kau akan kehilangan teman yang lainnya. Kau harus berubah keputusanmu. Kalau tidak, semua ini akan terjadi. Kenapa ayah melakukan ini? Kalau memang ini tugas sebagai raja, lalu apa tugasmu sebagai ayah? Bukankah ayah sudah tahu bahwa selama ini Joda sangat membenci Jalaluddin Muhammad? Tapi aku sudah berjanji pada Joda bahwa aku akan melakukan apapun untuk keamanan Amer. Aku tidak bisa menarik kata-kataku lagi. Aku juga sudah mengatakannya pada Jalal. Aku tidak akan menghancurkan janjiku padanya. Melakukan ini tidak hanya membuat Amer aman, tapi juga menjadikan Joda sebagai seorang ratu kerajaan Mughal. Tapi ayah... Cukup. Aku tidak ingin berdebat lagi. Aku tidak ingin mendengar apapun lagi. Dan mulai sekarang kita akan menyiapkan pernikahan. Apa kau dengar itu? Yang Mulia telah menjodohkan Putri Joda dengan Jalaluddin Muhammad, Raja Dinasti Mughal. Ya Tuhan, bagaimana jika Joda mengetahuinya? Tanganku berdarah, tapi ini tidak akan merubah garis yang menunjukkan takdirmu. Mulailah membuat persiapan untuk pernikahan Joda. Waktumu cuma sedikit. Kau tidak bisa melakukan apapun untuk merubah takdirnya. Tidak. Ini tidak mungkin. Mainawati, sudah tenangkan hatimu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pergi kalian. Kenapa dia melakukan semua ini? Mainawati, kita harus segera melihat Joda. Barmal akan mengatakannya. Kita tidak punya pilihan lagi. Aku mencoba sangat keras untuk melupakan ramalan Sagunibai. Aku sudah melakukan semuanya supaya ramalannya itu tidak menjadi kenyataan.
Sabarlah, Mainawati. Bagaimana aku bisa membiarkan ini, Bu? Bagaimana aku biarkan ini terjadi? Aku tidak akan membiarkan anakku menikahi Mughal. Tidak akan, Bu. Aku tidak akan membiarkan dia menikahi Mughal, Bu. Tidak akan. Aku tidak bisa seperti itu, Bu. Aku mohon bersabarlah. Kau harus kuat. Aku tidak bisa kuat, Bu. Bagaimana aku bisa mengatakannya pada anakku bahwa orang yang selama ini ingin dia penggal adalah orang yang akan dinikahinya. Bagaimana aku bisa melihatnya menikahi Mughal? Bagaimana caranya, Bu? Bagaimana aku melihatnya, Bu? Aku tidak melihatnya, Bu. Kau dengar berita itu, Moti? Ayah menyiapkan pernikahan supaya semua tahanan Mughal bisa dibebaskan. Ini adalah hari paling membahagiakan bagi semua orang di kerajaan Amer. Moti, burung kakak tua ini juga sahabatku sama seperti dirimu. Tapi dia tidak mau bersamaku untuk selamanya. Jadi aku mulai membebaskannya setelah saudaraku bebas. Aku pikir aku tidak bisa memeliharanya lagi. Biar saja dia terbang tinggi ke langit luas. Aku lebih suka melihat burung dalam sangkar daripada yang terbang tinggi ke langit. Aku sangat bahagia. Aku yakin mereka membuat persiapan untuk pernikahanku di Amer. Bagaimanapun juga aku punya satu penyesalan. Aku tidak akan bisa melihat wajah Putri Joda kehilangan warna saat dia tahu akan menikah denganku. Selamat jalan-jalan. Aku bawakan manisan untukmu. Jadi kau sudah tahu pernikahanku? Ya, aku sudah tahu kau akan menikah. Ambillah manisan ini. Apa ini? Ini bukan manisan, ini asin. Itu gambaran apa yang ingin kukatakan padamu. Menabur garam ke halwa adalah ide yang buruk. Hubunganmu dengan Putri Joda juga ide yang buruk. Menurut pendapatku, kau tidak seharusnya menikahi perempuan itu jika kau menginginkannya sebagai hadiah. Ini asin. Tapi rasa yang asin tepat untuk manisan ini. Meskipun aku menemukan rasa yang tidak biasa. Tapi kadang memikirkan yang tidak biasa membuat diri bangga. Aku ingin membangun kastil baru untuk Putri Joda. Dia harus diberikan semua kenyamanan dan kemewahan yang seharusnya didapatkan seorang ratu. Tapi dia harus mengikuti semua peraturan harus diikuti, memenuhi tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai ratu. Dia akan menggunakan kerudung. Dia harus mengikuti perintahku. Aku mengerti jalan. Semuanya akan sesuai seperti yang kau inginkan. Ya Allah, bagaimana seorang putri bisa memikatnya? Yang Mulia memutuskan menghamburkan banyak uang untuk Putri Joda. Aku tahu Yang Mulia mulai memberinya semua kemewahan. Tapi dia akan meminta imbalan dari Putri Joda. Saat Joda menjadi ratu, kebebasannya akan segera terenggut. Dia akan mendapatkan kemewahan, tapi dia tidak akan bahagia. Meskipun Joda mengenakan mahkota, dia akan tetap tunduk di depan raja.
Sepertinya hidup Joda akan hancur. Jala sangat pintar bergerak sekarang. Aku akan berdoa supaya kau diculik oleh bangsa Mugan. Itu semua adalah salahku. Seharusnya aku tidak bilang kata-kata buruk itu. Itu keluar begitu saja dari lidahku. Lidahku seharusnya dipotong. Lidahku harusnya dipotong. Sukanya, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memotong lidahmu sendiri? Kakak, aku pantas mendapat hukuman ini. Kata-kataku seperti ramalan. Aku seharusnya tidak mengatakan kata-kata itu. Apa yang kau bicarakan, Sukanya? Apa yang kau katakan, ha? Maaf Putri Joda, Yang Mulia sedang sakit. Sukanya, apa kau mengatakan sesuatu pada ibu yang menyebabkan kesehatannya jadi menurun? Itukah sebabnya kau mencoba memotong? Tidak, kakak. Aku tidak bilang apa-apa. Sudahlah, aku akan bicara denganmu nanti. Aku akan pergi dan cari tahu bagaimana keadaan ibu. Ibu? Ada apa, Bu? Kenapa ibu tiba-tiba sakit? Jika Sukania mengatakan sesuatu yang menyakiti hati ibu, aku akan minta maaf karenanya, Bu. Dia masih muda. Aku mohon jangan anggap serius apapun yang dikatakannya, Bu. Nenek, ada apa dengan ibuku? Kenapa dia tidak mau bicara denganku, Nek? Kenapa tidak berhenti menangis? Aku mohon katakan, ada apa sebenarnya? Ibu tiba-tiba saja sakit. Sukanya hampir saja memotong lidahnya. Sebenarnya ada apa, Nek? Tidak ada apa-apa, Joda. Ibumu merasa sedikit pusing. Itu sebabnya dia istirahat. Jangan khawatir, aku akan di sini bersamanya. Putri Joda, Yang Mulia ingin bertemu dengan Anda. Pergilah, Joda. Baiklah. Ibu jaga diri ya. Kuatkan dirimu, Mainawati. Berhentilah menangis. Ayah, ayah ingin bertemu denganku? Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu, Joda. Apa kau ingat apa yang sudah kau katakan padaku? Kau bilang bahwa kau bisa melakukan apa saja untuk rakyat Amer. Hari ini kau bisa buktikan. Tergantung kau bisa melakukan sesuatu untuk rakyat Amer atau tidak. Aku bersedia mati untuk Amer dan juga rakyat Amer, Ayah. Jika Ayah mau, Ayah juga bisa mengambil kepalaku ini. Bagaimana jika aku katakan bahwa kau tidak perlu mati untuk Amer? Kau harus meninggalkan Amer supaya Amer selamat. Bagaimana? Apa maksud Ayah? Aku tidak mau kau menjawabku sebagai putriku. Aku ingin kau menjawabku sebagai putri dari Amer yang akan mengorbankan diri. Untuk menyelamatkan seekor burung, kau melakukan semuanya. Dan meyakinkan bahwa burung itu akan bebas. Bisakah kau melupakan kebahagiaanmu demi kebahagiaan bangsa Amer? Kau harus berkorban, Joda. Kau harus meninggalkan Amer. Kau harus korbankan semua kebahagiaanmu. Aku bisa melakukan apapun demi Amer. Jadi berapa harga yang harus kubayar? Kau harus membayar dengan harga mahal. Hanya kau yang bisa menyelamatkan Amer. Bagaimana caranya? Aku telah membuat kesepakatan tanpa menanyakan terlebih dahulu. Aku rasa hanya ada satu jalan untuk bisa menyelamatkan Amer dan juga penduduknya. Semuanya tergantung padamu. Jika kau setuju dengan semua ini, kau bisa menyelamatkan Amer, saudara dan juga sepupu.
tahu bahwa yang ingin kau lakukan ini sangat sulit untukmu. Raja yang ingin menikahimu tidak lain, dia adalah... Cukup, Ayah. Ayah tidak perlu mengatakan apapun lagi padaku. Aku tidak ingin mengetahui namanya dan juga nama kerajaannya, Ayah. Aku bisa mengerti jika Ayah memberikan kata-kata Ayah karena Ayah menginginkan agar Amer dan penduduknya semuanya selamat. Aku pasti akan membantu Ayah melakukan semuanya untuk memenuhi janji Ayah. Ayah melakukan ini sebagai seorang raja. Jika aku harga yang harus dibayarkan demi keamanan Amer, aku tidak peduli jika aku harus menikahi orang. Hanya agar Amer aman. Aku siap menikahi raja ini, Ayah.